Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai mengevaluasi permasalahan jaringan nirkabel. Nah, pada pertemuan sebelumnya telah dijelaskan bahwa jaringan nirkabel mempunyai prinsip kerja menggunakan gelombang radio seperti ponsel, televisi, dan radio FM. Ketika kita akan menghubungkan komputer dan laptop, maka ada beberapa tahapan proses yang harus dilakukan, yang mana tahapan proses ini tidak terlalu kita sadari ketika kita sedang menggunakan jaringan nirkabel. Nah, tahapan proses tersebut diantaranya yang pertama, scanning wireless access point. Yang kedua, menentukan wireless access point. Menentukan wireless access point ini ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangannya, yaitu kekuatan sinyal, yang kedua preferensi nama jaringan, yang ketiga kapabilitas access point, yang ketiga autentikasi dengan wireless access point. Di sini koneksi akan gagal jika pada autentikasi terjadi masalah. Yang keempat, awal koneksi dengan wireless access point. Pada tahap ini wireless adapter pada device yang kita gunakan, misalnya laptop atau ponsel, akan bertukar serangkaian pesan dengan access point untuk membentuk suatu koneksi. Yang kelima, koneksi terjalin dengan konfigurasi TCP atau IP. Setelah kita memahami seluruh tahapan proses koneksitas jaringan nirkabel ini, maka kita akan lebih mudah ketika melakukan troubleshooting dengan masalah jaringan nirkabel. Sekarang kita masuk permasalahan jaringan nirkabel. Ada beberapa masalah yang sering muncul pada jaringan nirkabel. Mungkin di antara kita juga sering mengalaminya. Nah, untuk beberapa masalah tersebut diantaranya itu jaringan lambat. Nah, jaringan lambat ini sering terjadi karena penggunanya terlalu lambat. Yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah itu adalah dengan membatasi bandwidth yang diterima oleh setiap user. Yang kedua, lupa password. Nah, lupa password ini digunakan untuk membatasi pengguna dapat yang mengakses pada suatu jaringan. Jika kita lupa password pada jaringan, maka tidak perlu panik karena kita masih bisa mengatasinya. Hal yang dapat kita lakukan adalah mereset access point atau modem. Selain itu, kita juga dapat mengatur ulang password dan membuat password baru. Yang ketiga, lupa mengatur IP address. Lupa mengatur IP address ini cara mengatasinya dengan mengatur IP address yang dapat dilakukan dengan cara statis maupun secara dinamis. Yang keempat, sinyal lemah. Sinyal lemah dapat terjadi karena terlalu banyak jumlah pengguna yang terhubung atau dapat terjadi jarak kita terlalu jauh oleh hotspot. Nah, untuk mengatasi sinyal lemah ini adalah dengan menambahkan hotspot dan pindah ke tempat yang lebih dekat jika jarak hotspotnya terlalu jauh. Kemudian yang kelima, wireless network adapter disable. Nah, jika masalah ini terjadi, maka kita tidak bisa terhubung ke jaringan. Cara mengatasinya yaitu dengan menghidupkan adapter jaringan kita. Kemudian mendiagnosis permasalahan jaringan nirkabel. Pada mendiagnosis permasalahan perangkat yang tersambung jaringan luas atau wireless merupakan pekerjaan yang harus dilakukan oleh administrator jaringan atau teknisi. Nah, pekerjaan ini memerlukan ketelitian dan kesabaran yang tinggi agar dapat berhasil dengan baik. Kemudian dalam mendiagnosis permasalahan nirkabel ini menggunakan dua cara. Yang pertama menggunakan hardware, yang kedua menggunakan software. Yang menggunakan hardware ini ada adapter jaringan, ada kabel short, ada kabel terbuka, ada konektor longgar, ada kabel putus. Sedangkan menggunakan software ini ada device manager, ada MS lookup, ada ping, ada security system, ada setting konfigurasi jaringan,
ada pengalamatan IP Adafis Tumblr. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan pada materi yang lebih detailnya. Sekian untuk pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.